eksploitasi, nggak boleh lulus kan. Tetapi ini panggung politik, kadang-kala mesti dibawa dengan retorika. Bahasa tubuh itu penting tuh, tapi bahasa tubuh artinya pikiran kita bahasakan melalui gerak tubuh. Bukan kemarahan kita yang kita eksploitasi, lalu kita fasilitasi melalui kekekaran tubuh atau kekuatan otot. Itu nggak boleh, itu adalah subhuman. Nah ini menarik ini ya, ini kan banyak sekali yang bertanya-tanya, kok bisa ya Bung Rocky dalam situasi semacam itu tidak terpancing dan terprovokasi, bahkan tetap berdiri dengan tenang ya. Malah ada media yang melihat Anda, menangkap Anda itu masih senyum-senyum gitu, tapi ada yang nyebutnya ngakak. Saya kira nggak ngakak ya, pasti Anda waktu itu senyum-senyum saja ya. Ya karena basis pemikiran yang Anda sampaikan tadi itu menjelaskan mengapa itu terjadi ya. Betul, saya sendiri memilih cara untuk berargumentasi dengan kapasitas akademis, dengan mengerahkan pengetahuan saya yang mungkin tidak lengkap atau kurang, yang tentu saja terbatas juga, tetapi dengan maksud pedagogi, bukan demagogi. Saya ucapkan banyak konsep dalam semua forum, karena saya ingin ada orang yang mampu juga untuk mengulik-ngulik nanti satu istilah yang saya ucapkan. Sengaja saya sering tidak menerjemahkan ucapan itu, supaya ada keinginan dari milenial atau bahkan mak-mak yang kadang-kala biasa, maksudnya apa sih ini Bang Rocky atau Pak Rocky itu? Ya, tapi saya udah coba cari nggak ketemu. Saya jelaskan lewat WA group misalnya. Tetapi intinya adalah di dalam diskurs demokrasi kita harus biasakan supaya setiap peserta perdebatan itu mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu untuk menghasilkan diskurs akademis. Itu intinya. Politik disebut politik kalau ada keindahan puitis di dalam berbahasa, dalam retorik, tetapi juga ada ketajaman intelektual. Kan itu intinya begitu. Nah, itu yang ingin saya tularkan sebetulnya, dan saya berterima kasih karena seperti istilah kemarin fakta sunt servanda, akhirnya saya diserbu oleh mahasiswa hukum untuk minta terangkan ulang dong apa itu fakta sunt servanda. Karena ternyata juga banyak mahasiswa fakultas hukum yang tidak dibantu oleh dosennya untuk mengerti istilah fakta sunt servanda itu, dan memang banyak dosen juga yang salah mengartikan itu. Misalnya istilah a fact must be served, fakta harus perjanjian harus dilakukan sebagai undang-undang, ya itu ada di dalam hukum perdata. Tetapi prinsip itu juga bisa diperluas ke wilayah hukum pidana misalnya, sebagai prinsip, bukan sebagai hukum positif. Dan poin-poin itu yang sering kita lupa untuk diajarkan pada mahasiswa kita di Fakultas Hukum kan. Bahkan harus lebih lengkap dikatakan bahwa fakta sunt servanda sebetulnya ada prasyarat setelah itu, yaitu rebus sic stantibus, kan itu bahasa Latinnya begitu. Rebus artinya res, hal-hal, sic artinya masih, stantibus artinya stand still, masih